Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Kawan sepemilih, senang kami bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Hider, ngobrolin pemilu dan demokrasi. Podcast ini dikelola oleh KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang akan membahas seputar pemilu dan demokrasi secara general maupun spesifik, baik sebelum masa tahapan, pada saat tahapan, dan sesudah tahapan pemilu di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Untuk itu, dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa hidupkan tombol notifikasinya agar kawan tidak tertinggal informasi terbaru dari kami. Kawan sepemilih, tema saat ini menurut saya sangat seksi dan menarik. Kenapa? Karena tema ini menjadi perhatian banyak orang, baik lintas sektoral maupun pihak yang praktis terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, dan tidak lain juga bagi kawan sepemilu itu sendiri. Bahkan dalam sengketa kepemiluan, tema ini selalu menjadi materi dalam setiap gugatan hasil pemilu. Fiktif, ganda, elemen data tidak lengkap, dan lain-lain menjadi frase kata yang sering kita dengar dalam setiap proses tahapan. Bukan cuma itu saja yang akan kita bahas. Hal-hal mendasar tentang apa itu pemilih, bagaimana cara terdaftar sebagai pemilih, dan juga akan kita bahas bersama orang yang tentunya tepat. Dan telah hadir bersama kita Bapak Rahadi Pramono SH. Selamat sore, Mas. Selamat sore, teman. Beliau adalah Ketua Divisi Program dan Data KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Benar ya, Mas ya? Alhamdulillah. Mas, kali ini kita tidak membahas lebih spesifikasi dari Divisi Program dan Data. Kita lebih spesifikasi yaitu data pemilih, Mas. Kita tidak membahas divisi program data secara umum. Siap ya, Mas ya? Siap. Silakan, Pak Marwan. Ini enaknya saya panggil apa nih, Mas? Panggil Mas aja, nama Mas aja ya? Oke, sip. Beliau ini masih muda dan semangat. Jadi cocok sekali untuk dipanggil Mas. Mas, sehat ya, Mas? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sibuk apa, Mas, di luar kepemiluan nih, Mas? Ya, sekarang kita kan lagi belum masuk ke dalam tahapan pemilu. Jadi, tapi sebentar lagi kita akan masuk nih ke tahapan pemilu, baik pemilu secara nasional ataupun nanti di pilkada. Jadi kita lagi siap-siap ini, lagi persiapan pra-election kita sebutnya. Jadi kita banyak melakukan, terutama di program data, kita banyak melakukan pemutakhiran data yang mungkin kami harap bisa sangat membantu nanti, seperti itu. Terima kasih, Mas. Sebelum ke pertanyaan, saya minta penegasan nih, Mas, dari tentang pernyataan yang saya buat tadi, di awal tadi. Apa itu? Benar nggak sih data pemilih ini seksi dan menarik? Ya, seperti kita ketahui ya, bahwa hampir lebih dari 50% lah, begitu. Sengketa yang ada di kepemiluan, sengketa di MK, terus di Bawaslu sekarang yang menangani sengketa, itu tidak lain dari bukan adalah masalah tentang data pemilih. Jadi bukan seksi lagi ini bisa dijadikan senjata mematikan ataupun sebagai defense pertahanan yang sangat mutakhir gitu, yang sangat baik bagi penyelenggaraan pemilu, begitu. Dan tentunya menjadi tantangan tersendiri ya, Mas ya? Oh, tentu saja, sangat. Ini akan menjadi tantangan yang sangat menantang ini bagi kami penyelenggara, terutama di divisi program dan data. Mas, bisa cerita nggak flashback sedikit tentang permasalahan yang terjadi di data pemilih di tahun 2019? Ya, permasalahan yang terjadi di program dan data pemilih di 2019 sebenarnya lebih banyak ke tantangan bahwa
kita sekarang ini kan di Kepulauan Seribu. Ini secara geografis kita kebanyakan daerahnya itu lautan. Sedangkan penduduk atau warga negara yang tinggal di dalam Kepulauan Seribu ini itu tempatnya berada di pulau-pulau kecil yang terpisah dengan lautan. Jadi tantangan kita yang lebih banyak terjadi itu adalah tantangan geografis. Jadi kita dulu kalau misalkan kapan kita ada teman-teman Pantarli itu ya mereka berjuang sangat keras untuk bisa melakukan pemutakhiran data, melakukan cocokan dan penelitian hanya untuk memutakhirkan ataupun memperbaiki, membuat data pemilih kita menjadi akurat, akuntabel, dan lebih baik lagi. Begitu, Mas. Terima kasih, Mas. Kita berlanjut ke pertanyaannya, Mas ya. Ini hal yang mendasar, Mas. Itu pemilih itu apa sih, Mas? Iya. Pemilih itu adalah warga negara Indonesia yang secara undang-undang ini telah memenuhi syarat sebagai seorang pemilih dan dia sudah terdaftar di dalam DPT ataupun daftar pemilih yang dibuat oleh KPU. Dia itulah seorang pemilih. Dia telah memenuhi syarat sebagai seorang pemilih. Nah, ngomong syarat ini apa saja yang menjadi syaratnya? Iya. Apa saja, Mas, syarat-syarat menjadi menjadi seorang pemilih? Di undang-undang kita sudah di Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu sangat tegas menjelaskan bahwa pemilih di dalam pemilu atau seorang pemilih itu mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, dia tentunya harus warga negara Indonesia. Oke, pertama. Terus yang kedua, dia sudah berusia 17 tahun. Itu dibuktikan dengan KTP. KTP ini nanti syarat berikutnya. Oh, syarat berikutnya. Ini yang syarat utamanya nih yang benar-benar harus dipenuhi. Oke. Yang kedua, dia 17 tahun atau sudah menikah dan atau pernah menikah. Terus yang ketiga, dia tidak sedang sakit jiwa maksudnya, tidak hilang ingatan. Terus yang keempat, ini dia tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terus yang kelima, dia tidak seorang TNI Polri. Jadi TNI Polri di negara kita saat ini menurut undang-undang itu tidak mempunyai hak untuk memilih. Alasannya kenapa ya, Mas? Karena TNI Polri sebagai satu-satunya organ yang dipersenjatai dan memiliki tanggung jawab untuk mengamankan negara, ini tidak diperkenankan untuk berpolitik seperti itu. Takut mengerahkan kekuasaannya gitu ya? Ya, itu. Menentukan pilihan. Takutnya dengan kekuatan yang dimilikinya dia bisa berpolitik dengan cara yang tidak sehat seperti itulah. Oke. Terus yang terakhir nih. Masih ada yang terakhir? Ada yang terakhir. Yang terakhir berarti ya? Yang terakhir itu dia harus ber-KTPL. Dia punya KTPL, berarti dia punya berdomisili. KTPL ini yang keluarkan? Yang mengeluarkan adalah kelurahan atau untuk sekarang kan Dinas Dukcapil yang mengeluarkan, betul. Oke, teman-teman kawan pemilih, tadi yang disebutkan oleh Bapak Radit sangat gamblang dan jelas. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan buat kawan pemilih untuk bila ada tetangga, saudara yang sekiranya telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dipersilakan untuk mendaftarkan daftar pemilihnya ke KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Mas, Iya. santai aja Mas ya. Ini semakin berat. Saya pikir bicara kita semakin berat nih. Ini kalau bicara pemilih, data pemilih ini, auranya itu mau semangat ya Mas, bikin semangat. Karena ini menjadi tantangan buat kita KPU, bagaimana caranya menghadirkan pemilih, daftar pemilih yang berkualitas. Kawan pemilih, terima kasih masih bersama kami. Selanjutnya Mas, ini ada kategori dalam pemilu 2019 itu apa ya Mas? Oh iya, di 2019 kemarin itu pemilih di pemilu 2019 itu dibagi menjadi 3 kategori. Jadi satu ada DPT, terus yang kedua ada DPTB, dan yang ketiga adalah DPK. Seperti itu. Apa itu Mas? 3 itu apa kategori itu Mas? Masing-masing apa? Oke. DPT adalah daftar pemilih tetap, yaitu daftar pemilih yang dibuat oleh KPU yang sebelumnya disandingkan oleh data kependudukan, ditetapkan sebagai daftar pemilih. Prosesnya berjenjang tuh Mas ya? Iya, betul. Itu kan sebelumnya kan sudah dilakukan yang dari DPS daftar pemilih sementara yang dilakukan oleh Pantarli dan segala macam sampai akhirnya kita tetapkan menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Terus yang kedua adalah DPTB. DPTB ini adalah daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan di sini adalah orang-orang yang ingin melakukan pindah memilih. Oke. Jadi Iya. pemilu kita sangat luas ini pada waktu 2019 ini. Jadi orang bisa melakukan pindah memilih. Maksudnya pindah memilih ini begini nih. Dia pengen pindah memilih dari TPS ataupun dari domisilinya dia ke tempat lain. Oke. Nah, itu dimungkinkan, itu kita sebut DPTB. Terus Dengan gimana? syarat? Dengan tetap dengan syarat ya? Iyalah, harus dengan syarat. Enggak sekonyong-konyong karena kepengen liburan, saya harus pindah memilih ke Pulau Seribu kayak gitu. Mungkin nggak gitu Mas? Ya, jadi undang-undang ini meskipun terkesan luas tetapi juga memiliki batasan-batasan yang secara hukum akan melindungi hak-hak warga negara dalam pemilih. Jadi orang dapat melakukan pindah memilih itu dengan syarat satu, apabila orang itu sedang tugas atau dinas di luar wilayah domisilinya. Oke. Yang kedua, apabila dia sedang dirawat karena sakit atau orang yang mendampinginya. Orang yang mendampinginya juga bisa Orang ya? mendampinginya bisa. Oke. Bisa. Yang ketiga adalah penyandang disabilitas yang tinggal di panti-panti sosial. Terus yang keempat adalah mereka yang sedang ditahan, karena putusan pengadilan, ditahan di tempat-tempat tahanan, baik itu di tahanan di kepolisian, kejaksaan, ataupun di rumah-rumah tahanan. Terus yang selanjutnya ini adalah mereka yang sedang belajar. Jadi mahasiswa itu yang sedang belajar di luar wilayahnya masing-masing, ini mereka juga diberi kesempatan untuk bisa memilih dengan DPTB ini. Terus selanjutnya itu karena bencana alam. Terakhir itu bencana alam. Jadi bencana alam yang terjadi memaksa mereka untuk pindah wilayah. Dan ada lagi, ini orang pindah domisili pun bisa diakomodir. Jadi orang-orang yang pindah domisili tetapi mereka belum mengurus ataupun merubah domisilinya, ini masih bisa dimungkinkan untuk melakukan pemilihan dengan cara melakukan pindah memilih ini. Gitu.
Yang ketiga adalah DPK. DPK itu adalah daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus, namanya juga pemilih khusus ya. Khusus lagi. Ini khusus ini, khususon. Jadi sudah orang pindah, orang yang lain-lain dari di DPTB masih bisa dilayani. Ini satu lagi daftar pemilih khusus, yaitu orang-orang ataupun warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai seorang pemilih, tetapi dia tidak atau belum terdaftar di dalam daftar pemilih. Nah, mungkin karena suatu hal dia tidak terdaftar di daftar pemilih, tetapi dia ingin memilih, ini masih diakomodir, masih bisa dilakukan, dia dipenuhi haknya dalam memilih. Syaratnya kalau DPK ini dia hanya bisa memilih itu di wilayah domisilinya dengan di KTP itu. Dia Sesuai KTP ya. Sesuai KTP, ya. Alamat KTP. Sesuai KTP. Jadi dia hanya boleh memilih di wilayah domisilinya. Dan satu lagi perlakuan khusus, yaitu dia hanya boleh memilih untuk jam-jam tertentu, yaitu 1 jam terakhir dari TPS dibuka, yaitu jam 12 sampai jam 1 siang. Dia diberi kesempatan selama surat suara masih tersedia. Di TPS itu ya, Pak? Di TPS terdekat dia masih tersedia. Masih tersedia. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi, kalau sudah tidak tersedia di TPS yang dia tuju, ini akan diarahkan untuk memilih di TPS lain terdekat selama itu masih dalam satu kelurahan. Oh. Jadi petugas KPPS akan mengarahkan dia untuk menuju TPS-TPS yang terdekat dan masih dalam satu wilayah yang masih memiliki sisa surat suara. Seperti itu. Mas, pertanyaan selanjutnya, Mas. Bagaimana jika belum terdaftar sebagai pemilih? Ya, ini tadi kan bisa akomodir juga. Gitu. Kita tadi ada kategori pemilih tadi ada DPK, yaitu mereka yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih. Jadi kalau mereka belum terdaftar sebagai pemilih, ini mereka dapat melakukan atau mendatangi TPS, panitia pemilih tingkatan kelurahan atau ke PPK tingkat kecamatan, dan atau bisa langsung ke KPU kabupaten kota. Oke. Dengan membawa KTP elektronik dan surat keterangan telah melakukan perekaman. Dua-duanya atau salah satunya aja harus ada? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah. Oke. Tapi yang belum baru pada saat merekam itu gimana? Harus pakai apa dia? Nah, kalau misalkan dia sudah melakukan perekaman tetapi KTP-nya belum jadi. Iya. Nah, ini cukup membawa surat keterangan dari Dinas Dukcapil bahwa dia telah melakukan perekaman KTP. Oke, itu berlaku, Mas ya? Itu bisa? Berlaku, bisa. Oke. Selanjutnya, Mas? Selanjutnya petugas atau PPK PPS yang dia datangin ataupun dari KPU kabupaten kota ini akan melakukan penelitian, verifikasi bahwa dia memang warga negara dan atau dia belum atau tidak terdaftar di daftar pemilih, terus dia memang memenuhi syarat sebagai seorang pemilih, dan di domisilinya dia dipastikan bahwa dia adalah warga negara dan warga di tempat domisili berada. Seperti itu. Setelah dilakukan verifikasi, saudara atau Anda yang belum terdaftar tadi, ini akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus. Dan tentu saja
waktu pemilihannya ini akan dibatasi. Jadi pemilih khusus DPT, DPP, DPTB, dan DPK ini yang membedakan adalah waktunya, waktu mereka memilihnya. Kalau di PK itu pasti dia cuman waktunya 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Oke. Ini tuh. Terakhir Mas, Ya. ini jadi segmen terakhir dari pertanyaan kita, obrolan kita pada sore kali ini. Mas, ada harapan apa untuk daftar pemilih kita ini? Harapan untuk daftar pemilih. Ya. Daftar pemilih seperti di awal tadi diketahui bahwa daftar pemilih ini adalah suatu hal yang tadi bahasanya Bung Wawan adalah seksi ya, sangat seksi sekali. Terus karena memang ini akan sangat sensitif kalau menurut saya juga, karena menjadi bahan dalam gugatan, hampir di setiap gugatan di MK. Ini harapan saya untuk DPT atau daftar pemilih berikutnya yang akan kita gunakan untuk pemilu-pemilu berikutnya, ini pasti harus lebih baik dan harus lebih baik lagi. Dan itu sudah KPU rencanakan dan KPU jalankan. Kita sekarang mempunyai program yang namanya DPB. DPB. Iya. DPB itu, DPB itu adalah daftar pemilih berkelanjutan. Meskipun kita penyelenggara KPU tidak sedang dalam masa tahapan pemilu atau pemilihan, kita diberi kewajiban untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala. Itu kita sebut dengan DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Dan pemilih berkelanjutan ini yang nantinya menurut harapan, diharapkan dapat sangat membantu dalam menaikkan kualitas daripada daftar pemilih kita. Jadi DPB ini kita update terus per bulan. Setiap bulan? Iya, setiap bulan kita lakukan update, kita perbaiki selama sebelum masa election. Iya. Sampai nanti di masa election akan kita gunakan untuk menjadi dasar ataupun jadi start awal dalam kita nanti menetapkan yang namanya DPT. Dengan segala proses yang akan kita lalui nanti, mungkin ada nanti pemilu berikutnya pasti ada undang-undang yang terbaru, kita akan mengikuti. Tetapi seperti tadi saya katakan bahwa harapan saya dengan adanya DPB ini, saya pribadi berharap bahwa pemilih dan data pemilih yang dimiliki oleh KPU akan semakin baik, semakin berkualitas, dan makin bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Mas Radi. Menjelang tahapan pemilu 2024, semoga data semakin baik dan sukses. Amin, amin. Kawan pemilih, sesungguhnya untuk menghadirkan data pemilih yang berkualitas adalah bukan semata tanggung jawab KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, melainkan tanggung jawab semua stakeholders untuk berperan aktif terlibat langsung dalam proses pemutakhiran data pemilih, agar rekam jejak permasalahan yang terjadi setiap pemilu sebelumnya tidak terjadi lagi, dengan harapan data pemilu pada pemilu yang akan datang menjadi sangat baik dan berkualitas. Terima kasih kawan pemilih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.